Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yahya Taufik, mahasiswa PPG Daljab 2024 LPTK UIN Maulana Malik Ibrahim Malang. Selamat menyaksikan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana anak-anak kabarnya? Alhamdulillah. Pada kesempatan kali ini Bapak akan membawakan materi tentang bab 2 tentang indahnya kehidupan bermakna. Sebelum membahas tentang bab 2 ini, alangkah baiknya kita berdoa dulu supaya kegiatan hari ini ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tolong wali ketua kelas disiapkan dulu. Sebelum belajar, baiknya kita berdoa di dalam hati masing-masing. Dimulai. Berdoa selesai. Berisal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum lanjut ke materi tentang bab 2 ini, Bapak akan menanyakan dulu tentang makna apa yang diharapkan tentang materi tentang indahnya kehidupan bermakna ini. Mungkin Bapak akan menunjuk salah satu orang yang bisa menjelaskan apa sih yang dimaksud dengan indahnya kehidupan bermakna. Coba Alvin, apa yang dimaksud dengan hidup bermakna itu yang gimana? Coba Alvin, apa pendapat Alvin tentang indahnya kehidupan bermakna? Maksudnya gimana? Menurut saya, indahnya kehidupan bermakna tersebut yaitu hidup kita itu bisa bermanfaat bagi orang lain, ya. Karena hidup kita di dunia itu dihidupkan untuk memanfaatkan diri sendiri dan bisa dimanfaatkan untuk orang lain. Ya, terima kasih. Tepuk tangan buat Alvin. Mungkin ada satu dari perempuan. Coba, siapa? Jom, ayo. Maksud hidup bermakna itu bagaimana? Sama Bapak seperti kita harus bisa bermanfaat untuk orang lain. Ya. Kalau orang lain juga sama, tidak ada masalah. Ya, terima kasih. Tepuk tangan. Kita lanjut ke materi indahnya kehidupan bermakna. Dalam kehidupan bermakna ini erat hubungannya dengan hakikat iman. Hakikat iman, hakikat Islam dan ihsan. Hakikat iman, pengertian iman secara bahasa apa? Percaya atau meyakini. Iman artinya keyakinan dalam hati, diucapkan dengan lisan dan diamalkan dengan anggota badan tanpa ada keraguan. Coba, siapa yang tahu definisi menurut para ulama yang dinamakan iman? Coba Alvin. Yang dinamakan iman yaitu tasdikul qalbi fi majabi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi benar yang dikatakan Alvin tadi bahwa iman itu adalah sesuatu yang diyakini dalam hati, diucapkan dalam lisan dan direalisasikan dalam bentuk perbuatan. Itu yang dinamakan iman. Nah, Bapak akan tanyakan pada salah satu perempuan, emang rukun iman ada berapa? Coba, rukun iman ada berapa? 6. Berapa? 6. 1, iman. 2, Iman kepada malaikat. 3, Iman kepada Rasul. 4, Iman kepada kitab. 5, Iman kepada hari akhir. 6, Iman kepada Tuhan.
itu termasuk hakikat iman. Mengimani, percaya terhadap yang tadinya salah satu rukun iman yang 6. Itu kan dalam hati. Setiap orang kan punya keimanan, tapi tidak bisa dilihat. Bagaimana seseorang itu termasuk iman atau tidak iman, kita bisa lihat kesehariannya. Berarti adanya realisasi dari keimanan. Suka ibadah, suka bersedekah, tidak mudah menghina orang lain. Itu salah satu bentuk-bentuk iman. Adapun dulu pernah diterangkan dalam pembahasan kelas 10 atau tidak salah, adanya cabang-cabang iman atau disebut syu'abul iman. Salah satunya kan ada 77 cabang-cabang iman. Di antaranya tidak mudah mencela orang lain, atau tidak mudah membuat orang lain sakit hati. Itu disebut cabang-cabang iman. Bahkan yang di pengertian tadi bahwa iman itu dibagi 3. Itu masalah hati, terus yang diucapkan oleh lisan, dan yang ketiga direalisasikan bentuk perbuatan. Dari 77 cabang-cabang iman itu dibagi 3 dari mereka. Alun hati itu ada 40. Contoh, iman kepada Rasul, iman kepada malaikat, iman kepada kitab-kitab Allah. Itu urusannya dengan hati. Kemudian dengan ucapan lisan, yang mengucapkan kalimat 2 kalimat syahadat, suka membaca Al-Quran, itu bagiannya bagian lisan. Sekarang bagian praktek seperti ibadah. Yang namanya ibadah itu kan ada 2, ibadah mahdoh dan ibadah mahdoh. Contoh ibadah mahdoh yang berhubungan dengan Allah, seperti sholat, ya, zakat, puasa kan hubungan dengan Allah. Dengan sesama manusia, mahdoh, yang sesama manusia disebut mahdoh, benar? Terus ibadahnya berbentuk apa? Sedekah, membantu, menyantuni, memberi, benar gak? Nah, itu hubungannya dengan iman. Lanjut, materi selanjutnya. Yang kedua, hakikat Islam. Islam yang tadi dijelaskan bahwa adalah agama yang diturunkan oleh Allah kepada Nabi Muhammad SAW yang melalui malaikat Jibril. Adapun rukun Islam diantaranya 1, membaca 2 kalimat syahadat. Sering kita lakukan kalau kita sering ibadah sholat. Yang kedua, mendirikan salat 5 waktu. Yang ketiga, menunaikan zakat. Yang keempat, puasa Ramadan. Yang kelima, haji ke Baitullah jika mampu. Yang dinamakan mampu itu kan ada 2. 1, mampu secara material, dan yang kedua secara moral. Moralnya kuat. Kadang-kadang kebanyakan orang ya modalnya nama kuat, tapi modelnya terkuat, bengkel, sekrupnya, gitu. Jadi antara moral dan model kan harus seimbang. Selain badannya kuat, dompet juga kuat. Kan ibadah selalu berjalan-jalan ibadah haji berarti. Selain berikan duit kuat, oke, kurang fisiknya kuat, gitu kan. Makanya disyaratkan harus dibawa dengan turun anak untuk lebih ke aki-aki keribut di Arab, mau di Arab bertejak korma. Oke, betul. Oke, lanjut. Yang ketiga adalah hakikat ihsan. Lain Faisal karena dulu tadi ya. Ihsan adalah isi makna dari asal kata ahsana yuhsinu ihsan.
yang mempunyai arti adalah menjadikan sesuatu lebih baik atau berbuat baik. Seseorang dikatakan ihsan apabila dia berbuat baik. Dalam artian begini. Secara terminologi, ihsan berarti kesadaran yang sedalam-dalamnya bahwa Allah Subhanahu wa taala senantiasa hadir atau bersama manusia dimanapun berada. Ihsan terbagi menjadi dua macam. Yang pertama, ihsan dalam beribadah kepada Allah, dua ihsan kepada semua pemberian Allah. Jadi ihsan bagi dua. Ihsan yang berhubungan dengan Allah, yang berhubungan dengan Allah itu kemana? Berhubungan dengan Allah itu berarti ibadah, melaksanakan segala hal yang diperintahkan oleh Allah dan menjauhi segala hal. Ihsan yang berhubungan dengan pemberian Allah berarti berhubungan dengan bersyukur, bertawakal, berikhtiar, ya. Yang selanjutnya adalah korelasi atau hubungan antara iman, Islam, dan ihsan. Antara tiga poin ini tidak bisa dipisahkan. Kalau kita ingin judul awal tadi indahnya kehidupan bersama. Kalau kita ingin hidup kita itu bermakna bagi diri sendiri maupun bagi orang lain. Jadi salah satunya harus punya iman, harus Islam dan ihsan. Dalam artian begini, kalau kita ibaratkan sebuah bangunan, iman itu adalah fondasinya, sedangkan Islam adalah bangunannya. Kalau fondasinya tidak kokoh, kalau keimanan seorang tidak kuat, maka Islamnya akan runtuh. Walaupun keimanan seseorang seperti ombak, kadang surut, kadang naik. Dalam ibadah kadang-kadang kurang gitu kan. Kadang mengimani, lamun kersenang masuk poho, lamun kersusah sok ingat Allah, benar? Bisul ingat, diputuskan ingat, ya. Maksudnya keimanan seseorang kadang naik turun, artinya gitu deh. Tetapi kalau fondasinya kuat, sebuah bangunan, insya Allah Islamnya kuat. Terus kalau diibaratkan ihsannya adalah seperti genteng. Jadi saling melengkapi sebuah bangunan. Begitu juga bangunan keimanan seseorang. Berarti antara iman, Islam dan ihsan itu tidak bisa dipisahkan. Kalau kita ingin kehidupan kita bermakna bagi diri sendiri maupun bagi orang lain. Bagi diri sendiri kumaha tercapainya cita-cita yang mulia, bagi orang lain bisa membantu. Yang namanya membantu orang lain bukan hanya berhubungan dengan materi, tetapi dengan pikiran juga bisa, atau pendapat. Paham? Itu bisa. Mungkin kesimpulan dari pertemuan ini adalah hubungan atau apa? Kita ingin bahagia di dunia dan di akhirat. Ketiga ini jangan dilepas antara iman, Islam dan ihsan. Pertemuan sekarang sampai situ dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.